Orang-orang di sini jorok banget guys. Bapak ini muntah dan pup di sungai karena ibu ini nggak tahu dia ambil air dari sungai itu. Bapak ini malah pup di tanah dan dikerubungi lalat. Lalu lalat itu nempel di tangan orang dan terus nyalur hingga ke makanan. Subscribe dulu yuk, aku doain semoga kelak masuk surga. Ketik amin di kolom komen ya. Banyak orang yang memakan makanan itu hingga mereka sakit perut. Bocil ini manggil tabib karena ayahnya sakit parah. Tabib ini menyaring dan merebus airnya lalu diberi gula dan garam. Ayah bocil ini dibawa ke rumah sakit guys. Bocil ini membawa beberapa air lalu dibawa pergi. Dia bertemu wanita yang membawa air lalu ditetesi cairan supaya kumannya hilang. Bocil ini juga nyamperin orang yang baru berak lalu disuruh cuci tangan. Bocil ini terus mengembara dan ngasih tahu semua orang kalau kebiasaan mereka semua itu salah. Orang-orang berbondong-bondong buat WC umum dan mereka mulai membiasakan cuci tangan, merebus air dan memasak makanan dengan baik. Alhasil perkampungan itu berhasil membaik dan lebih mengutamakan kebersihan guys. Bocil ini sendirian di rumah, tiba-tiba ada sosok hitam. Bocil ini segera nutup pintu kamarnya. Tapi sosok hitam itu berhasil masuk dan ternyata itu nenek sihir. Bocil ini dipaksa makan tapi gak mau, alhasil ditampol dan piringnya pecah. Nenek sihir ini bersihin pecahannya lalu keluar. Keesokan harinya bocil ini kelaparan, alhasil dia turun ke bawah dengan nyoreti tembok dan melihat lukisan bersama ayah ibunya. Bocil ini mencium aroma makanan lalu makan di meja makan. Dia mau ngambil minum tapi jatuh dan kainnya jatuh juga. Tiba-tiba nenek sihir itu datang dan mengambilkan kain bocil itu. Ternyata nenek sihir itu cantik banget. Dia adalah ibu tirinya bocil ini guys. Karena dia takut dia menyamakan dengan nenek sihir. Tangan ibu ini sakit karena kena pecahan beling lalu dilapisi kain sama bocil ini. Karena ibu tirinya itu sangat baik, akhirnya bocil itu luluh dengan ibu tirinya guys. Cewek ini masuk ke sekolah barunya guys, namanya Yasmin. Awal masuk sekolah, Yasmin terlihat ketakutan. Dan ada cowok yang ngejailin Yasmin. Subscribe dulu yuk, aku doain semoga kelak masuk surga. Ketik amin di kolom komen ya. Yasmin buka bukunya terbalik lalu ditertawakan sama teman-temannya. Bel pulang berbunyi, keesokan harinya Yasmin diantar ke sekolah. Tapi sebenarnya Yasmin masih takut. Saat pelajaran kuis, Yasmin selesai paling akhir. Dan dia mendapatkan nilai F guys. Yasmin pulang dengan keadaan sedih lalu memberitahu ibunya. Kemudian masuk ke kamar lalu tidur. Yasmin mimpi dokternya yang sakit lalu pingsan. Keesokan harinya Yasmin bertekad belajar dengan sungguh-sungguh. Dia datang pagi sekali supaya diajari gurunya. Saat pelajaran kuis lagi, Yasmin mengerjakan dengan cepat dan tepat. Dan akhirnya Yasmin mendapatkan nilai A+ guys. Ibu ini lagi masak ayam goreng, kemudian ada bule yang lewat dan melihat ibu ini. Bule ini tertarik banget, dia mau nyolong ayam goreng itu. Si ibu dapat 2 ayam gorengnya. Bule ini mendekati tempat si ibu, lalu mengambil ayam goreng itu. Bule ini segera berlari secepat mungkin. Si ibu kaget dan kebingungan, lalu masuk ke rumahnya. Bule ini berlari, saat di jalan ada pria yang kepo. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe dulu yuk, aku doain semoga kelak masuk surga. Ketik amin di kolom komen ya. Pria ini ngikutin bulenya. Bule ini duduk di bawah pohon lalu memakan ayam gorengnya. Karena si pria ini kepo, dia ngikutin bule ini yang menuju rumah ibu tadi. Si ibu udah nyiapin senjata nih guys. Nah, pria ini ngedeketin bule lalu dia disuruh duluan ngambil ayamnya. Saat mau ngambil, tiba-tiba tangannya dipukul sama ibu ini. Padahal dia belum dapat sama sekali, malah kena pukul duluan guys. Sementara si bule tadi udah lari duluan. Atok minta nasi sama opa tapi nggak dikasih guys. Lalu Atok minta lewat jendela, tetap nggak dikasih nih. Kak Ros manggil opa tapi sama opa dilempari sapu karena dikira itu Atok guys. Subscribe dulu yuk, aku doain semoga kelak masuk surga. Ketik amin di kolom komen ya. Atau belum putus asa, dia minta ke Upin Ipin, tapi kata Upin mereka pun belum makan selama 10 hari. Opa datang lagi bawa bom meriam, untung saja Atok segera lari. Atok mau lihat lewat pintu dapur, tapi si opa ada di depan pintunya. Sama opa disuruh nyerah karena mereka juga belum makan. Tapi Atok ngelihat kalau di dalam stok beras banyak banget guys. Atok kemudian pergi, tiba-tiba beras opa hilang 1. Ternyata dibawa Atok guys. Atok yang kelelahan akhirnya berhenti dan si opa yang marah kemudian melempar meja ke arah Atok guys.